Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemikiran Vygotsky tentang perkembangan kognitif dan bahasa. Kelompok 1. 1. Lutfiah Savitri. 2. Indah Ambarsari. 3. Frista Arfian Maulani. 4. Aisyah Mailina. Vygotsky. Nama lengkapnya Lev Semenovic Vygotsky. Lahir pada tanggal 17 November 1896 di Orsa, Belarus. Dan meninggal pada tanggal 11 Juni 1934 di Moskow, Rusia. Vygotsky dikenal atas kontribusinya dalam teori perkembangan anak. Ia adalah penganut agama Yahudi di Rusia. Vygotsky menguasai ilmu medis, hukum, sejarah, dan filsafat hampir di waktu yang sama. Vygotsky membahas psikologi perkembangan pada sudut pandang sosiokultural. Ia terkenal atas hasil kerjanya, yaitu ZPD, Zone of Proximal Development atau Zona Perkembangan Proksimal. Teori Vygotsky tentang perkembangan. 1. ZPD, Zone Proximal of Development. Zona perkembangan proksimal adalah istilah untuk serangkaian tugas yang terlalu sulit dikuasai anak sendirian, tetapi bisa dibantu orang dewasa atau teman yang menguasainya. ZPD melibatkan kemampuan kognitif anak yang berbeda dalam proses pendewasaan dan tingkat kinerja mereka dengan bantuan orang yang lebih ahli. ZPD menegaskan akan arti penting dari pengaruh sosial, terutama pengaruh instruksi atau pengajaran terhadap perkembangan kognitif anak. ZPD dibagi menjadi dua batas. 1. Actual Development Level, yaitu anak mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. 2. Level of Potential Development, yaitu anak mampu memecahkan masalahnya dengan bantuan orang lain. 2. Scaffolding. Scaffolding adalah sebuah teknik untuk mengubah level dukungan dalam ZPD. Dengan menyesuaikan jumlah bimbingan selama sesi pengajaran dengan level kinerja murid yang telah dicapai. Saat kemampuan murid meningkat, maka semakin sedikit bimbingan yang diberikan kepada murid. 3. Bahasa dan pemikiran. Menurut Vygotsky, anak-anak menggunakan bahasa bukan hanya untuk komunikasi sosial, tetapi juga untuk merencanakan, memonitor perilaku mereka dengan caranya sendiri-sendiri. Menurut Vygotsky, penggunaan bahasa ini dibagi menjadi dua. Penggunaan bahasa untuk mengatur diri sendiri ini dinamakan pembicaraan privat atau private speech dan inner speech atau pembicaraan batin. Vygotsky percaya bahwa anak yang banyak menggunakan private speech atau pembicaraan privat akan lebih kompeten secara sosial ketimbang mereka yang tidak menggunakannya. Masuk ke poin berikutnya, kita akan mempelajari tentang pandangan filsafat Vygotsky terhadap perkembangan kognitif. Nah, perkembangan kognitif adalah salah satu aspek perkembangan manusia yang berkaitan dengan pengertian atau pengetahuan, yaitu semua proses psikologi yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari dan memikirkan lingkungannya. Nah, beberapa ahli memiliki pendapat tentang perkembangan kognitif itu sendiri. Menurut Myers, 1969, secara bahasa, kognisi mengacu pada semua kegiatan mental terkait dengan berpikir, mengetahui, dan mengingat. Berikutnya, Margaret W. Matlin memberikan pengertian hampir senada,
yaitu kognisi atau aktivitas mental melibatkan perolehan, penyimpanan, pengambilan, dan penggunaan pengetahuan. Dalam Dictionary of Psychology, karya Chaplin 2002, dijelaskan bahwa kognisi adalah konsep umum yang mencakup semua bentuk pengenalan, termasuk di dalamnya mengamati, melihat, memperhatikan, memberikan, menyangka, membayangkan, memikirkan, menduga, dan menilai. Nah, dari beberapa pendapat di atas dapat dipahami bahwa kognitif adalah sebuah istilah yang digunakan oleh psikologi untuk menjelaskan semua aktivitas mental yang berhubungan dengan persepsi, pemikiran, ingatan, dan pengolahan informasi yang memungkinkan seseorang memperoleh pengetahuan, memecahkan masalah, merencanakan masa depan, atau dengan hal psikologi yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari, memperhatikan, mengamati, membayangkan, memperkirakan, menilai, dan memikirkan lingkungan. Nah, Vygotsky sendiri juga melakukan eksperimen yang diberi nama eksplorasi pemikiran anak. Dalam eksperimen tersebut, Vygotsky menginstruksikan kepada anak-anak dan orang dewasa untuk merespon dengan cara yang berbeda ketika mereka melihat warna yang berbeda. Dia menyuruh mereka untuk mengangkat sebuah jari jika melihat warna merah, menekan tombol jika melihat warna hijau, dan seterusnya untuk warna yang lain. Terkadang dia akan memberikan soal yang sederhana dan terkadang juga sulit. Dan di titik tertentu dia akan menawarkan bantuan memori. Di dalam eksperimen tersebut, untuk anak usia 4-8 tahun atau yang paling muda bertindak seolah-olah mereka bisa mengingat suatu hal. Entah tugas ini sederhana atau sulit, mereka segera melakukannya setelah mendengar instruksi. Ketika para peneliti menawari mereka gambar atau kartun untuk membantu mengingat, biasanya mereka mengabaikan bantuan itu atau menggunakannya secara tidak tepat. Vygotsky menyimpulkan bahwa anak-anak tidak tahu kapasitas dan keterbatasan mereka atau bagaimana mereka menggunakan stimuli eksternal untuk membantu mereka mengingat sesuatu. Sedangkan anak-anak yang lebih tua, usia 9-12 tahun, menggunakan gambar yang ditawarkan Vygotsky, dan bantuan ini sungguh menyempurnakan performa mereka. Hal yang menarik adalah tambahan bagi bantuan-bantuan semacam itu tidak selalu memperbaiki ingatan orang dewasa. Namun bukan berarti ini karena mereka telah kembali lagi menjadi seperti anak kecil dan tidak lagi menggunakan alat-alat memori. Lebih tepatnya, ini karena mereka sekarang melatih diri memahami instruksi dan membuat beberapa catatan mental bagi diri sendiri ke dalam tanpa memerlukan lagi petunjuk-petunjuk eksternal. Teori Vygotsky difokuskan pada bagaimana perkembangan kognitif anak dapat dibantu melalui interaksi sosial. Menurut Vygotsky, kognitif anak tumbuh tidak hanya melalui tindakan terhadap objek, melainkan juga interaksi dengan orang dewasa dan teman sebayanya. Bantuan dan petunjuk dari guru dapat membantu anak meningkatkan keterampilan dan memperoleh pengetahuan. Sedangkan teman sebaya yang menguasai suatu keahlian dapat dipelajari anak lain melalui model atau pembimbingan secara lisan. Menurut Vygotsky, interaksi sosial inilah kunci dari belajar. Yang terakhir adalah menurut Vygotsky 1978, ketika anak mengajak bermain mereka mulai memisahkan cara berpikir dari tindakan dan objek serta mengadopsi perilaku mengatur diri. Landasan terpenting dalam bermain menurutnya adalah pengalaman sosial. Bermain merupakan cara sosial pengalaman simbolik. Ketika anak bermain sendiri, mereka dipengaruhi oleh cara-cara dan pengalaman yang berkembang dalam masyarakat dan budaya dengan
simbol sosial. Dari konsep inilah kemudian dikembangkan beberapa tipe bermain bagi anak usia dini, yaitu bermain sendiri, solitary play, bermain pura-pura, pattern play, dan bermain simbolik play.